Kematian putra Tamara Tiasmara, Dante, masih menjadi perhatian publik. Usai 40 hari meninggalnya sang anak, Tamara disebut-sebut asyik karaoke party bareng para sahabatnya. Namun, tudingan itu dibantah olehnya. Usai membantah rumor tersebut, unggahan Instagram Tamara pada Sabtu, 16/3, menjadi sorotan. Di unggahan awalnya, Tamara tampak me-repost unggahan akun Islami yang menyinggung tentang kenaikan derajat seseorang. 3 tanda Allah akan menaikkan derajatmu. 1. Kamu akan dihadapi berbagai masalah. 2. Kamu akan menghadapi kesedihan yang seakan tidak ada hentinya, sampai di titik kamu sudah lelah. 3. Kamu akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukaimu. Demikian unggahan yang di-repost oleh Tamara. Tetaplah bersyukur karena terkadang anugerah diberikan setelah hadirnya ujian dan keridoan kita atas takdirnya. Sedangkan, di unggahan berikutnya, Tamara kini sibuk bagi-bagi buku Yasin milik Dante. Buku Yasin bersampul gambar Lego itu rupanya menarik minat banyak orang. Meski Tamara hanya membagikan 50 buku, netizen rupanya begitu antusias. Diwakili salah satu rekannya, Tamara disebut akan membagikan buku Yasin di kloter selanjutnya. Alhamdulillah, terima kasih atas besarnya antusias kakak-kakak sekalian untuk mendapatkan buku Yasin Dante. Mohon bersabar ya kakak-kakak sekalian, kami sedang mengupayakan yang terbaik. 50 orang pertama dahulu, insya Allah nanti akan ada batch kedua, ungkap perwakilan Tamara. Sementara itu, mantan kekasih Tamara, ya, telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Dante. Ia diketahui menenggelamkan Dante selama 12 kali saat berenang. Tamara kini berharap Dante mendapatkan keadilan. Ia juga berharap ia mendapatkan hukuman yang sesuai. Momen Ramadan kali ini pun membuat Tamara merindukan sang anak. Doanya buat Dante, semoga Dante bahagia di surga. Semoga muncul terus ke mimpi aku. Semoga kasusnya juga cepat selesai, biar dia juga tenang. Semoga tersangka juga bisa dihukum seadil-adilnya, ungkap Tamara belum lama ini. Yang paling aku kangenin, main bersama. Apalagi buka puasa tuh, biasanya Dante yang berdoa. Itu dia, doa buka puasa tuh dia. Terus sahur juga dia ikut. Kebetulan ini seharusnya mau puasa pertamanya Dante, dia belajar setengah hari puasa. Tamara Tiasmara buka suara terkait tudingan dirinya party dan dugem di klub malam usai 40 harian Dante. Tamara menegaskan kalau tudingan itu tak benar. Ya sudahlah, terserah mau viral mau gimana, aku nggak peduli lagi tuh, toh semalam juga aku nggak ngapa-ngapain, bukan di klub kok, serunya. Baru ini semalam aku keluar rumah kan, tadinya kan belum keluar rumah, cuma ke Polda doang kalau ada pemeriksaan atau ada keperluan apa yang untuk kasus ini. Nggak apa-apa sih, aku kayak gimana viral lagi juga, kayaknya apapun yang aku lakuin salah gitu. Tamara membeberkan kalau acara tersebut sebenarnya digelar di sebuah tempat makan. Kala itu, ia memang diminta menyanyi oleh kawan-kawan. Tempat makan itu sebenarnya, dan kebetulan aku ada acara. Terus aku dipaksa-paksa, ayo sini maju. Aku bilang aduh entar netizen lihat ini, menghujat, kata Tamara. Terus katanya nggak usah peduliin gitu. Tamara juga mengklaim sudah berkonsultasi dengan ustaz dan psikolog perihal dirinya keluar dari rumah. Ia rupanya disarankan mencari hiburan agar tak terus-terusan bersedih. Itu makanya aku bisa keluar lagi tuh, aku juga sebelumnya konsultasi dulu sama psikolog aku sama Pak Ustaz. Aku nanya boleh nggak aku pergi, tegas Tamara. Katanya kenapa enggak pergi gitu. Kenapa emang di rumah terus, nanti Dante lihatnya malah sedih. Terus kata Pak Ustaz juga kemarin jangan diratapin terus, kasihan gitu. Jadi yang mau enggak mau harus belajar. Terus malam coba keluar kayak nyari hiburan lah gitu biar senang. Sebelumnya, video Tamara nyanyi dengan kawan-kawan itu diungkap adik dari ia, Safira Ramadhani. Kala itu, Safira menyentil Tamara yang update di second account dan mengunggah video nyanyi-nyanyi sesudah acara 40 hari meninggalnya Dante. Udah ganti nama aja second account. Udah ngeh ya ada yang cepuin. Sindir Safira soal akun kedua Tamara, @queenofcegil _ yang berubah jadi @queenrebel2301. Silahkan ya, kalian yang menilai. Seorang ibu yang kehilangan anak dengan cara dibunuh, jangan untuk tertawa, harusnya menyanyi pun gak sanggup bersuara. Sekarang harusnya kalian bertanya atau coba tanya ke pakarnya. Apakah seorang ibu yang merasa anaknya dibunuh sudah wajar mencari hiburan sebelum kasusnya udah ketok palu? Masih perlu kenapa keluarga menyuarakan ini? Pure kejadian demna ajal DTG di saat Dante sedang bersama abang saya. Sementara itu, ex-suami Tamara, Angger Dimas, menunjukkan sikap beda dengan sang mantan.
Jika Tamara terkesan ingin menghapus kesedihan, Angger masih berjuang demi menguak kebenaran di balik kasus kematian Dante. Ia juga sempat mengingatkan publik terus fokus pada kasus kematian Dante. Angger Dimas hingga kini masih berjuang untuk menguak kasus kematian Dante sang putra. Ex-suami Tamara Tiasmara ini mengingatkan netizen untuk terus fokus mengawal kasus tersebut. Teman yang menunggu perkembangan tagar Justice for Dante yang masih tetap mengawal case ini. Sementara bisa gue infokan adalah ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun melibatkan banyak pihak, kita harus menghormati UU yang berlaku. Pihak dari gue dan tim hukum setiap hari tetap memperhatikan jalannya penyidikan untuk tetap pada jalannya sampai nanti ke tahap P21. Tolong diingat hanya fokus kepada kasus ini. Atensi dari kalian sangatlah berarti. Terima kasih warganet dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Tagar Justice for Dante, tagar Istandewit Dante, tulis Angger Dimas. Sementara itu, postingan Angger ini terkuak setelah tersangka ia menjalani tes poligraf alias tes kebohongan. Saat ini, hasil tes poligraf itu belum diungkap oleh polisi karena masih dianalisa. Penyidik telah melakukan pemeriksaan dengan saksi ahli dari poligraf dan juga gestur tubuh yang diperiksa tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi, Rabu, 13/3. Penyidik masih melakukan koordinasi dengan ahli kriminologi dan melakukan pemberkasan. Adapun tes poligraf ini dilakukan untuk mendalami kesaksian para pihak yang terlibat. Ini berdasarkan pertimbangan penyidik untuk kepentingan pembuktian atas sebuah peristiwa pidana yang sedang disidik. Atas pertimbangan itulah penyidik mempertimbangkan memerlukan keterangan ahli A, B, dan sebagainya guna utuh ceritanya, peristiwa yang didalami utuh, ujar Ade Ari. Sebelumnya, ia juga sudah menjalani rekonstruksi terkait dugaan pembunuhan terhadap Dante. Dari proses itu, ia diketahui menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dengan durasi 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan yang terakhir 54 detik. Hasil analisis dari rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam 1 menit. Yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk tersangka dan akhirnya sudah dilakukan penangkapan, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Korban ini dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali.